Gadean dalam bahasa Arab rohan. Fathul Muin ini pada juz 3 begitu kalau di ana, atau di kitab Bapak ini mungkin jilid 2. Itu yang namanya rohan adalah ja'lu ainin wasiqatan lidainin liustaufa minhu. Yang namanya gadean adalah menjadikan satu barang menjadi satu jaminan karena ada satu hutang yang nanti barang itu akan dijual bila jatuh tempo dan tidak mampu bayar. Itulah gadean definisinya. Maka sebelum kita ngomong syarat atau tidak syarat, jadi yang namanya gadean seperti saya pinjam duit kepada siapa? Ustadz Habib. Berapa? 10 juta atau 100 juta. Itu saya punya sawah. Jadi kata Pak Habib, ini mau kapan bayarnya? Kata saya 3 bulan lagi. Baik, 3 bulan lagi. Maka itu sawah namanya ainun marhuna, barang gadean. Duit kita ini yang 100 juta namanya pinjaman, dain kita. Saya namanya rohin, orang yang menggadaikan. Pak Habib namanya murtahin, orang yang menerima gadai. Bagaimana aturan gadean ini? Maka sebetulnya diizinkan ada borah, ada barang jaminan ini, supaya yang menerima gadai ini mantap bahwa orang ini tidak bakalan menyeleweng. Kalau menyeleweng adalah penenang dirinya. Ini diantara hikmatut tasyri' diajarkan dalam Islam tentang gadean. Nanti pada fikih muamalah kita paparannya. Nah, ketika sudah 3 bulan, Pak Habib nanya, Ustadz itu bagaimana? Mana duitnya? Kata kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, dalam aturan hukum Islam itu sawah kudu dijual. Emang begitu, kudu dijual. Berapa harganya? Mengikuti pasaran. Harganya mengikuti pasaran. Ternyata sawah itu laku 100 juta ya tadi pinjamannya ya. Laku 200 juta umpama. Sawah itu sepetak laku 200 juta. Maka sesudah laku Pak Habib ambil 100 juta, 100 jutanya kasih saya. Itu begitu aturan pegadaian dalam Islam. Emang dijual? Iya kudu dijual. Ketika dia tidak mampu untuk bayar, maka barang itu dalam Islam dijual oleh Pak Habib dengan harga standar, harga pasaran. Pak Habib ngambil berapa? Ya ngambil sesuai uangnya karena dia nolongin kita. Ambil 100 juta, sisanya balikin nama kita. Kalau sisanya dimakan Pak Habib, dosa dia. Namanya pegadaian tidak Islami. Kalau begitu namanya mengatasi masalah tambah masalah, bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Beda P sama B, ini repot ini. Begitu. Kalau itu tulisannya tambah masalah, tulisannya tanpa. Jadi itulah gadean dan memang dijual. Aturannya kurang lebih begitu, tapi panjangnya nanti pada fikih muamalah saja. Sebab pada waktu muamalah kita nanti bakal bedah itu. Kuncinya ya moga kita panjang umur, sehat badan, ya kan? Ini masalahnya masih sholat aja rukun belum ini, zakat belum, puasa belum, haji belum, baru kita ngomongin bisnis online segala macam, baru ngomongin pegadaian. Ini urutan kita begitu sampai hukum tata negara, perdata Islam dan pidana Islam, tata negara Islam, ntar ada semua ini. Moga umur kita panjang begitu dan sehat walafiat, kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Kalau misalnya ada pakaian atau peci yang sudah
ada sisa titik-titik gitu yang kuning gitu, nah itu termasuk najis yang dimaafkan atau enggak? Betul, iya, dimaafkan kalau itu mah. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada dua pertanyaan dari pemirsa live Al-Madinah channel ini. Pertama dari Ibu Siti Solihah. Pertanyaannya, bila laki-laki sholat sudah menggunakan surban, apakah perempuan juga, wanita juga bisa menggunakan surban untuk mendapatkan pahala sunat? Yang kedua dari Bapak Syukur Aditya, kalau air kolam kurang dari 2 kula dan kolam itu terkena najis, apa bisa disucikan dengan dibuka kerannya sampai ember itu, sampai ada sirkulasi lah istilahnya Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penanya di Khadim Al-Madinah, Ibu Soleha, bagaimana orang perempuan apakah disunatkan memakai surban seperti laki-laki atau tidak? Begini, sebetulnya memakai imamah, sorban, ini bahasa Indonesia ini ada dua. Alatnya namanya sorban juga, begitu tuh, memakainya sorban juga. Kayak saya nih, orang kata pakai sorban, dalam bahasa agama tidak, ini disebut rida. Kalau disampirin namanya selendang. Sorban itu yang diputar di kepala, itu namanya imam, sorban. Masalah kuncirnya ke kiri apa ke kanan, ini bagian cenderungnya. Anda sebagai orang fikih kanan, Anda sebagai orang tasawuf kiri. Orang tasawuf selalu jaga hati, pengennya hati aja kiri. Ini berbicara ekor ini ke kiri apa ke kanan. Ini urusan cenderung pribadinya. Demen lari ke torekat apa lari ke fikih. Fikih selalu kanan, torekat kiri. Itu saja biasanya. Agim demen torekat kiri biasanya. Itu kayak begitu. Nah, ini namanya surban. Apakah perempuan itu kudu pakai surban juga? Kan udah ditutup dia punya pala. Maka sehingga dia taksilul hasil. Bila perempuan itu harus palanya pakai juga. Begitu, pakai juga kalau ngomongin surban itu begitu. Ataukah maksud yang bertanya ini surban itu apa perlu pakai selempang juga gitu, pakai rida begitu? Begitu kira-kira ya? Oh begitu, ya baik. Sebab kalau ngomong surban beda dengan rida. Kalau ini walaupun orang bahasa Indonesia ini surban. Jadi kalau surban itu kalau dipakai di kepala, itu namanya surban. Kalau ini enggak surban, kain aja ditaruh di sini, namanya rida, diselempangin ini. Apakah kemudian perempuan itu mesti juga pakai rida? Tidak, sudah cukup dengan dia mukna saja. Yang dia diatur yang paling pokok adalah bagaimana dia menutup auratnya. Yang penting muknanya supaya panjang. Apakah muknanya belahan ataukah satu? Kan ada juga mukna yang satu. Yang satu dari pala sampai kaki masuk gitu, kayak kaos itu lebih enak. Itu lebih bagus dibanding belahan yang bisa ketarik-tarik begitu. Jadi yang paling pokok buat perempuan ini, jaga kaki, jangan sampai bawahannya tidak panjang sehingga ketika sujud kakinya kemana-mana. Ini bakal mengakibatkan sholatnya dia tidak sah. Hal ini yang paling pokok untuk dipertanyakan oleh perempuan terkait dengan dia ibadah sholatnya dia. Kurang lebih itu yang mampu kami jawab. Kemudian pertanyaan kedua, intinya pertanyaan kedua itu bagaimana mengolah air najis biar suci kembali, kan begitu kira-kira ya. Begitu, itu banyak cara. Jadi air najis bisa suci kembali bila sedikit. Bisa saja caranya ditambahin lagi air lagi sampai mencapai 2 kula 216 liter begitu, kemudian tidak bau, itu udah suci. Itu satu caranya kalau air sedikit begitu. Kemudian
Kalau air itu banyak cara. Pertama, bisa saja dikurangin. Kolam renang ada bangkai kambing, bau, najis karena berubah. Angkat bangkainya, airnya dikurangin, tinggal separuh ini masih ada 216 liter, enggak bau, suci. Begitu. Atau ditambahin lagi dari separuh menjadi full penuh, kemudian enggak bau, itu juga bisa suci. Kurang lebih demikian cara mensucikannya. Air yang sedikit. Jadi wayat hurul ma'ul qalilu bi ziyadatihi ila haddil qullataini wa yathuru al ma'ul mutanajjisu al kasiru bi taqlilihi hatta balagha ma baqiya qullataini. Itu juga bisa. Jadi ditambahin saja menjadi 2 kula lalu enggak berubah, itu sudah menjadi suci. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Di belakang tadi ada di belakang. Bagaimana haji tadi? Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pakai. Kalau sekarang kan lagi musimnya penyakit COVID-19 ini. Ada beberapa tempat misal di sini, saya juga misalkan sholat itu sekarang pakai masker kayak karena kemarin satu positif dan itu positif dan keluarga juga positif juga. Kalau misalnya untuk sekarang ini kalau misalnya kita sholat sujud pakai masker itu sah nggak pakai? Sama kalau misalnya sholat, kalau misalnya di kantor itu kan ada jarak pakai. Tapi kalau misalnya ketika di kantor itu sudah ada jarak ketika sholat, tapi pas setelah sholat ya untuk lagi biasa itu gimana itu misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah dijawab yang ini. Kalau kata Ustaz Habib tidak boleh dijawab, suruh buka channel YouTube-nya Khodim Al-Madinah atau RTQ TV atau ini apa channel YouTube-nya? Semedo Mengaji. Ini banyak. Ala kulli hal begini. Di dalam kitab Hasyiatut Tirmizi Al-Manhalul Amim, Syekh Mahfud At-Tirmizi menerangkan. Begitu juga Al-Imam Sa'id Ba'sin di dalam kitab Bushrul Karim. Begitu juga Al-Imam Jarhazi di dalam kitab Hasyiatul Jarhazi. Begitu juga Al-Imam Sulaiman Al-Qurdi di dalam kitab Al-Hawasil Madaniyah berbicara tentang salat wa yukrahul mulatham. Makruh orang salat itu menutup dia punya wajah, pakai cadar, pakai masker, ini makruh, kurang maksimal di dalam kita sholatnya. Tapi berbicara sah-sah saja, pakai masker enggak apa-apa, sah saja sholatnya pakai masker itu, enggak apa-apa. Begitu kan, masker enggak menutupi semua wajahnya ya kan. Kalau semua wajahnya namanya topeng ya. Jadi masker segini aja enggak apa-apa, sholat pakai masker itu enggak apa-apa. Sebetulnya berbicara positif atau tidak positif, ini begini saudara. Di tubuh kita ini ada penyakit, ada namanya disebut virus. Virus di tubuh kita. Virus itu ada 2, ada virus baik, ada virus jahat. Yang kita keluarin setiap hari lewat dubur atau lewat, mohon maaf, kemaluan depan, itu bakteri. Virus banyak keluar. Itu begitu. Itu namanya virus jahat. Kalau ditahan jadi penyakit. Saudara walaupun makan di restoran mahal, ini mahal banget. PNE gua tahan juga mahal. Jangan. Ini jadi penyakit. Ini harus dibuang. Nah, badan kita ini ada virus. Maka kemudian kalau kita sakit, gula umpama, itu pasti ada virus. Ada virus dalam badan kita. Itu begitu. Ada virus. Kita batuk, ada virus. Kita demam, itu pasti ada virus di badan kita. Bila kita dicek, namanya rapid antigen atau apa aja, mesti akan reaktif. Artinya reaktif, terdeteksi, alat ini mendeteksi ada virus. Virus apa? Ala kulli hal, dokternya panggil, pasti
diangkat tangan. Cuman lagi musimnya corona, masukin aja corona. Begitu dong. Begitu. Ini alat ini mendeteksi ada virus. Orang penyakit gula udah pasti virus. Ada penyakitnya. Nggak mungkin kalau sakit itu ada bakteri di badan yang jahat yang tidak ini. Itu virus. Virusnya apa? Itu begitu. Oleh karena itu berbicara sholat, jadi muslimnya ada dua. Ada yang qawiyya yaqinuhu, ada yang dha'ufa yaqinuhu. Dalam Fathul Bari juga begitu. Pada berbicara tentang bab firra minal majdzumi firaraka minal asad. Ini dibedah. Ketika kita bagi yang dhaif keyakinannya, nggak apa-apa, pakai saja begitu. Tapi ada yang dia merasa mantap keyakinannya, maka kemudian dia ketika sholat dia lepas. Begitu. Berbicara berjarak dan tidak, ini berbeda-beda pandangan. Ada orang yang nyontoh Gojek. Gojek itu bisnya rapat apa enggak siang? Kalau Gojek, hah? Kalau Gojek tuh rapat apa enggak? Barangkali pakai gerobak di belakang, di depan, hah? Rapat enggak? Oh rapat. Bila Gojek itu rapat dan yakin di dalam rangka menjalankan perintah Allah, si Gojek itu artinya mencari rezeki buat anak bini, dan pemerintah juga memaklumi itu, maka kita masuk pada klausul itu. Gojek yakin ada Allah yang jaga, maka kita yang di masjid ini kudunya lebih yakin ya Allah jaga. Jangan sampai lagi naik Gojek ada Allah di masjid kagak ada Allah. Rada repot kayaknya di tauhidnya kayak. Tapi saya bukan guru tauhid ini, guru fikih ini. Begitu. Itu urusannya guru-guru tauhid itu. Begitu. Menjadi sehingga kita patuhi saja apa yang diatur. Ya kita berdoalah agar supaya tidak bingung menghadapi ini. Sebab bagaimana ya, dari rumah jauh banget, dari pojokan Ciledug menuju Al-Madinah boncengan rapat, di masjid jauhan, pulang rapat lagi. Ini kalau difilmin dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Tapi ini kayak begitu. Ala kulli hal saudara, ini ada dua, ada man dha'ufa yaqinuhu, ada juga man qawiyya yaqinuhu, dan ini nggak bisa dipaksa. Walikullin darajatum mimma amilu. Ada juga yang ikhtiarnya zahir, ada yang ikhtiarnya batin. Ikhtiar batin itu semacam membaca aurad-aurad nabawi yang kalau dibaca katanya Allah Subhanahu wa taala pati hindarkan dari bala dan bencana dan wabah. Ada juga yang ikhtiar zahir, macam-macam. Banyak pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita juga bawa tuh ngantongin, nggak apa-apa, cuman takut 250.000 masalahnya. Jadi itu bawa. Jadi ya kita patuh saja lah sama pemerintah. Kita berdoa moga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke ekonomi bangkit kembali, dan kita nampaknya perlu taubat nasional nampaknya, dari mulai rakyat jelata sampai penguasa sampai presiden, supaya ini segera diangkat wabah ini. Sebab manazalal bala'u illa bidambi, tidak bakalan turun satu bala melainkan penyebab ada dosa dan kesalahan yang dilakukan, baik dari level terendah sampai level tertinggi. Oleh karena itu, maka tugas pemerintah lah memotivasi untuk mendorong masyarakat untuk barang-barang berdoa, karena kita mengandelin otak kita nggak kuat gitu, nggak kuat. Kita harus balik, wa ilaihi turja'ul umur. Kita harus balik ingat sama Allah. Ini makhluk corona, dan Allah yang mengaturnya, Allah yang mencipta, Allah yang mengadakan, Allah juga yang mampu menghilangkan. Maka harus didorong masyarakat ini, mulai dari presidennya sampai yang terendah semuanya, agar supaya bersama-sama kita bertaubat kepada Allah, agar supaya betul-betul ini wabah sehingga segera diangkat. Kalau enggak,
PSBB, B-nya banyak banget, PSBB, panjang banget nge-B-nya ini. Jadi nanti per 14 hari tambah lagi, 14 hari tambah lagi, 14 hari tambah, dan itu bakal menjadi bingung dan kasihan juga. Kasihan juga pemerintah jadi capek begitu. Oleh karena itu ya kita bersama doa saja. Ala kulli hal salat kalau kita merasa takut sekali begitu, pakai saja maskernya begitu. Tapi waktu makan jangan ya. Susah nantinya sama minum begitu. Makan minum aja nggak apa-apa, masa ngaji yang buat batin gitu kan begitu ya. Jadi ya ala kulli hal kita berdoa saja dah. Kalau ngomongin wabah ini rada bingung juga sayanya, dan bukan bagian kita ini. Kita doain pemerintah mudah-mudahan cepat bisa menyelesaikan ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab.